Ya pemirsa, malam hari ini merupakan deadline pendaftaran platform digital ya sesuai dengan aturan pemerintah semua PSE yang ada baik itu lokal maupun asing itu harus mendaftarkan diri dan salah satu konsekuensinya adalah diblokirnya PSE tersebut atau platform digital tersebut. Saya masih berbincang bersama Mas Alfon dan juga Pak Safwan melalui sambungan Zoom. Mas Alfon, kalau berbicara tentang kembali lagi ya, bicara bagaimana pendaftaran ini ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan platform digital yang lebih sehat, lebih positif, mampukah itu? Justru PSE ini posisinya dapat dikatakan sebagai pondasi untuk gerakan selanjutnya. Jadi pertama, pendaftaran PSE ini di data, Iya. lalu dijadikan sebagai data dasar untuk bergerak ke bidang selanjutnya. Apakah ini untuk misalnya tadi meminta nomor NPWP, lalu misalnya untuk melakukan komunikasi yang lebih baik antar instansi, itu justru ini menjadi pondasi. Kalau pondasinya aja nggak kuat, untuk berikutnya akan susah. Baik, ada yang mengatakan bahwa jika tidak didaftarkan tuh yang asing itu sulit juga untuk berkembang PSE kita. Apakah memang dengan aturan ini bisa membuat merangsang PSE lokal itu berkembang? Atau memang karena tadi ya udah gede ya susah juga gitu? Sebenarnya konsepnya adalah ada kesetaraan perlakuan pemerintah terhadap PSE. Jadi mau dia besar, mau kecil, mau lokal, mau asing, kita perlakukan sama. Jadi tugasnya pemerintah yaitu memberikan perlakuan yang sama dan adil, tidak perlu memberikan kemudahan kepada yang besar atau apa. Nah, sehingga kalau perlu malah kepada pengembang-pengembang lokal diberikan dorongan gitu loh, diberikan kemudahan seperti di banyak negara yang mendukung hal ini. Jadi justru malah berikan perlakuan yang adil, tetapi kalau untuk pengembang lokal lebih sedikit didukung malah. Dan sekarang itu belum dirasakan atau masih kurang? Belum dirasakan, belum dirasakan. Jadi ini kita perlu menuju ke sana. Tapi pendaftaran PSE ini merupakan pondasi awal lah, kita langkah awal yang sangat-sangat kita harapkan. Pak Safwan, ada juga diskusi di tengah masyarakat nih kalau berbicara tentang pemblokiran, begitu kan? Ini sih hanya gertak sambal aja karena bagaimanapun pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintahan juga banyak memanfaatkan platform digital yang diancam itu begitu. Ya, saya dalam konteks melihat suatu hal dengan kacamata lebah ya. Jadi ada kacamata lalat dan ada kacamata lebah. Itu semacam istilah sederhana saya untuk melihat bagaimana satu kebijakan diterapkan. Jadi memang setiap kebijakan pasti akan ada antitesis, ada keraguan, ada skeptisme ya. Tapi saya yakin pemerintah belajar ya untuk bisa konsisten membangun peta jalan bagaimana membangun dunia maya yang sehat, dunia digital yang sehat. Saya pikir keraguan-keraguan itu akan terjawab nanti pada waktunya bahwa tadi kata Pak Alfons ya, negara akan tidak adil, setara, dialogis gitu ya, komunikatif dan responsif juga menjawab kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat. Saya pikir ini waktunya kita melihat ini dengan kacamata lebah ya, yang melihat suatu dari segi yang positif dan optimis gitu. Saya pikir begitu. Baik, tapi kalau Mas Alfon melihat dari konteks, kan kita tahu ya banyak juga ya beberapa platform digital yang memang pemerintah juga menggunakan ini padahal tahu itu masih ilegal lah bisa dikatakan atau belum daftar gitu atau belum ada pajaknya tadi ke negara. Itu sebetulnya kan satu hal yang bisa dikatakan jadi kayak mendua begitu. Bagaimana Anda melihat? Ya, kita justru jadikan ini sebagai satu awal untuk memperbaiki. Memang yang sebelumnya itu ya? Sebelumnya masih belum sempurna, kita menuju perbaikan, kita harus melangkah dan tidak perlu malu. Kita mengakui hal itu, bahwa yang penting kita lakukan itu sekarang dengan baik. Baik, adakah hal lain yang menjadi penting tindak lanjut setelah melakukan pendaftaran, setelah semuanya terdaftar, begitu, yang raksasa itu juga mau ikut mendaftarkan diri, begitu. Apa hal lain yang mungkin harus juga menjadi bahan pemikiran dan pengambilan kebijakan berikutnya? Sebenarnya PSE besar itu juga mereka pada dasarnya juga
ingin bekerja sama, ingin memberikan kontribusi yang positif. Punya kepentingan besar juga ya untuk Betul. konsumennya di tanah air. Jadi ya. kalau pemerintah dalam hal ini Kominfo juga bisa berkomunikasi dan merangkul mereka dengan baik, saya yakin malah semuanya akan berjalan secara saling mendukung dan itu akan lebih baik. Jadi jangan sebagai ini aku musuh kamu, aku pengawas kamu, kamu mesti aku awasin, enggak. Kita harus berjalan bersama dan mereka pasti akan senang sekali bisa mendukung. Saya cukup yakin. Baik, Pak Safwan, tapi kalau berbicara tentang menciptakan satu peradaban yang lebih baik gitu, ini kan juga butuh bagaimana ya, tidak hanya PSE-nya tapi juga masyarakatnya. Kebijakan apa yang Anda lihat memang dibutuhkan untuk juga bisa merangsang, meningkatkan literasi masyarakat untuk tadi menciptakan keberadaban tadi ya bahasa Anda? Iya, jadi seperti yang Mas Enda katakan dalam sesi sebelumnya, literasi digital itu menjadi ranah bersama saya pikir ya. Jadi peran intelektual, peran pers, ya, peran cendekiawan, mahasiswa, tokoh masyarakat untuk memanfaatkan media digital secara bijak, secara santun dan mungkin merayakannya sebagai suatu yang dulu tidak pernah kita miliki ya. Jadi ini kesempatan kita bisa terhubung. Jadi pandemi mengajarkan bahwa dengan komunikasi digital itu banyak hal yang bisa kita nikmati bersama ya. Lebih murah, lebih cepat, lebih asik juga gitu ya. Jadi saya pikir literasi itu akan berjalan. Jadi para pihak juga menyadari bagaimana ada istilah post-truth ya, jadi di media sosial itu terjadi pembolak-balikan fakta gitu ya, terjadi penipuan, kecurangan, itu kan kita koreksi bersama. Jadi pelan-pelan hadirnya negara, Kominfo mendaftarkan PSE, kemudian nanti yang tidak terdaftar kan akan terindikasi bagaimana peran mereka, jadi masyarakat bisa menilai, memilih, memilah gitu ya. Jadi saya bangga kalau negara hadir hari ini mulai pendaftaran dan peta jalan akan berjalan terus ya, prosesnya akan ada rencana jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang. Nanti lama-lama kita akan masuk situasi yang seperti dunia nyata ya, ada peradaban gitu. Karena ini proses yang harus kita lalui. Baik, hal apa ya atau kebijakan apa yang memang perlu untuk dilahirkan setelah pendaftaran ini? Nah, saya pikir gini, ada backbone yang tidak terpikirkan ya. Selama ini tidak semua orang punya akses untuk punya akses internet. Saya kemarin ke wilayah-wilayah perbatasan ya, sampai ke Anambas, ke Tarempa. Mereka baru setahun ini bisa mendapatkan akses internet. Tapi di wilayah-wilayah yang lain pedalaman masih jauh. Jadi isu yang lain selain kita bicarakan tentang PSE, jadi bagaimana kita ke depan itu mendapatkan akses internet ini lebih baik, lebih murah, lebih cepat gitu ya. Kalau saya pikir seperti kita memerlukan kesehatan, memerlukan pendidikan, perumahan, kita juga menganggap kebutuhan digital ini adalah kebutuhan pokok kita. Gitu. Jadi backbone-nya itu keterjangkauannya, kehandalannya itu juga isu yang jangka panjang harus dipikirkan gitu. Baik, jadi artinya pada saat sudah terdata, sudah ditata dengan baik, tinggal bagaimana juga ya internet ini bisa terlayani ke semua lapisan masyarakat di tanah air ya. Ya, makin murah, makin terjangkau, makin baik gitu. Seperti kita merayakan kesehatan yang ada BPJS-nya, kemudian ada pendidikan ya. Kalau bisa juga negara bisa menggratiskan juga ya, selain bertahap ya, supaya semakin bangga kita menjadi bangsa Indonesia dan semakin bangga kita menjadi warga dunia ya, karena kita terdepan dalam hal ini. Baik, dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini Pak Samuel Pangarepan, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam, mohon maaf baru bisa bergabung, baik. Saya baru nyampe. Terima kasih, kabarnya baru sampai di Bali begitu ya. Langsung saja, ini sampai malam hari ini apakah Google dan YouTube sudah mendaftarkan diri? Terakhir sih mereka dalam proses, mereka baru mendaftarkan yang namanya yang cloud ya, cloudnya sudah mendaftarkan. Tadi pagi saya juga dapat, tadi sore malahan Twitter sudah dan yang lainnya juga sudah, Meta juga sudah, Meta Group juga sudah, Telegram juga sudah. Jadi apakah bisa langsung diblokir yang tidak mendaftarkan itu? Ya nanti kalau memang mereka tidak mematuhi, sama aja dengan peraturan yang lainnya. Jadi tunggu dulu, tadi saya ingin menjelaskan kenapa kita harus melakukan pendataan. Ruang digital ini sudah bagian daripada realitas masyarakat. Dan untuk itu, kalau ruang digital kan memiliki yang namanya ruang fisik. Di ruang fisik semua orang terdata. Orang tahu toko ini punyanya siapa, dia adanya di alamat mana.
kantor B melakukan bisnis apa, siapa yang bertanggung jawab ada. Nah, di ruang digital bagaimana? Bagaimana masyarakat tahu? Untuk itu kita perlu mendata. Makanya kita cuma minta pendaftaran aja, mendaftarkan diri. Kamu siapa, melakukan layanan apa. Untuk supaya menciptakan ruang digital yang kondusif, nyaman dan aman bagi masyarakat. Jadi kalau ada permasalahannya, mereka bisa melakukan komplain, ada yang bisa menjawabnya. Nah, terkait pendaftaran, kalau mereka memang tidak ingin lagi berbisnis di Indonesia, ya nggak apa-apa. Kita akan nanti nanti malam ini batasnya terakhir, ya besok paginya kita akan menyurati mereka yang belum, dan kita kasih ultimatum, masih berbisnis di Indonesia enggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita tutup. Pasti ada yang lainnya kok yang mau berbisnis. Artinya masih ada kesempatan begitu, ini bukan jalan satu-satunya terakhir kalinya bagi mereka ya? Ya kan karena orang mau dihukum kan harus dikasih tahu, kamu melanggar kamu mau bayar atau kamu saya hukum ini kan gitu. Baik. Ini kan dendanya nih. Jadi kan kita harus kasih tahu, kalau itu kita akan mengumumkan juga siapa yang mendaftar. Kita terbuka kepada masyarakat. Kita terbuka masyarakat, ya kita kirim suratnya, jangan-jangan dia memang nggak tertarik lagi dengan Indonesia, jangan-jangan dia nggak usah lah, Indonesia terlalu kecil, ya nggak apa-apa. Verifikasi untuk ribuan ya, dan ini dimungkinkan akan terus berkembang begitu. Ya, jadi kita mulainya tadi verifikasinya itu 100 big traffic ya, 100, besok minggu depan 1000, habis itu 10.000. Bertahap, kita fokus dulu kan 100 dulu dong, 100 terbesarnya ini, 100 terbesarnya, habis itu 1000 terbesarnya, ya kok bisa 10.000 terbesar. Sampai saat ini yang sudah mendaftar yang dari Indonesia saja itu, sebelum saya terbang itu dilaporkan 6.133, dan yang entitas asing itu 108. Mayoritas tetap Indonesia kok. Kalau mereka memang tidak mau patuh ya nggak apa-apa. Kalau kita datang ke tempat mereka kan kita juga patuhin aturan mereka. Baik. Dan kita punya falsafah. Jadi setidaknya setelah malam ini itu dimungkinkan sebagian aplikasi yang ilegal itu nanti akan hilang ya dengan sendirinya nanti dalam proses tadi setelah diperingati ya. Ya, jadi kan begitu dia tidak masuk kan kita ada menotifikasi. Notifikasi kita tanyakan apakah masih mau daftar tidak. Kita kasih 3 hari kerja. Kalau 3 hari kerja memang tidak ada respon, berarti dia nggak mau lagi di Indonesia, nggak apa-apa. Penggantinya juga banyak kok. Ya, terakhir bagi masyarakat apa manfaatnya? Karena tadi mungkin kalau udah diblokir, waduh, saya udah nggak bisa nonton video lagi lah segala macam gitu. Ya, kan ada video dan lokal juga banyak. Kan banyak alternatifnya. Kenapa kan berani lakukan? Kan sudah banyak alternatif yang masyarakat aja belum tahu kan? Ini banyak alternatifnya sudah ada. Kalau mereka nggak mau ya, kalau mereka masih melihat Indonesia dengan sebelah mata dan mereka merasa superior daripada negara, ya maaf aja, kita akan tegas. Baik. Jadi masyarakat manfaatnya apa tadi kan? Manfaat masyarakat pada saat dia melakukan kegiatan di luar digital, dia tahu dengan siapa mereka berhubungan. Kan Bapak di mendapat pelayanannya. Kita kan tahu juga waktu itu beberapa tahun yang lalu ada masalah dengan fintech kita. Banyak fintech yang tidak melakukan yang ilegal lah. Betul. Pinjol itu. Kan juga masyarakat dirugikan. Nah, bagaimana kalau nanti ramai yang namanya jagat digital kita? Kan masyarakat juga jangan sampai dirugikan. Iya. Gitu. Dan nanti masyarakat tinggal melapor saja ke Kominfo gitu ya? Benar, kalau sampai dia ada komplain, dia order HP, dikirimnya kalkulator, terus itu tokonya ada di luar. Gimana itu coba? Artinya ini besar manfaatnya bagi masyarakat, itu yang diinginkan begitu saja. Mengangkat confidence masyarakat bahwa dia waktu dia beraktivitas di ruang digital, dia merasa nyaman dan aman karena ada proteksi. Berikutnya setelah regulasi ini kita akan menyelesaikan regulasi namanya perlindungan data pribadi. Jadi masyarakat makin confident lagi beraktivitas di ruang digital. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Samuel. Ini sayang sekali kita bisa berbincang di akhir program, tapi setidaknya tadi ya masyarakat mendapatkan jawaban bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama, di mana negara memang harus hadir dengan kebermanfaatan yang tadi sudah Anda sampaikan. Terima kasih Pak Samuel. Terakhir, Mas Alfon, singkat saja dari Anda untuk pendaftaran ini. Dengan pendaftaran ini harapkan menjadi satu fondasi dan kita harapkan UU PDP ini bisa segera untuk diinisiasi sehingga bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat digital Indonesia. Baik ya. Terima kasih juga untuk Pak Safwan sudah bergabung ya, Pak Safwan Rozi, pengamat kebijakan dari BRIN. Pak Safwan, nanti kita sambung lagi diskusi ini.
Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime malam hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatul Ratma, sampai jumpa. Terima kasih banyak.